Halo good people, welcome back to part 2 dari cerita part 1 yang udah aku upload di sini. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, wajib banget kalian nonton karena ceritanya nggak bakal nyambung kalau kalian tiba-tiba ada di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu di bawah sini, klik tombol merahnya, gratis. Dan juga kalau kalian suka sama cerita-cerita yang aku bawain, jangan lupa kasih like dan juga subscribe di bawah sini buat mensupport YouTube channel aku. Karena aku ada mission on board buat menjadikan subscriber aku 200 subscriber bulan ini. So yuk, kalau misalnya kalian udah subscribe, kita lanjut aja ke part 2 dari cerita part 1 kemarin. Nah, untuk merefresh ingatan kalian, jadi aku bakal sedikit rewind aja di part 1. Kalau misalnya Pak Mario ini kan ngajak aku nih untuk nginep di apartemen beliau. Nah, tapi karena di tengah jalan dia bilang dia lupa bawa kunci dan kartu akses, kita mampirlah ke rumah dia. Dan di rumah dia aku nemuin foto segede gaban dia dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Nah, karena aku nemuin foto segede gaban kayak gitu, aku kan nggak tahu sebenarnya dia menikah, dan aku nggak tahu kalau dia suami dari seorang istri dan juga ayah dari seorang anak perempuan kecil. Aku kan nggak tahu itu semua. Jadi di dalam mobil cercalah aku dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku ngasih dia 1001 pertanyaan. Dan di sana Pak Mario ini berceritalah kalau memang benar dia sudah memiliki istri dan anak. Dan benar kalau misalnya dia berusaha menutupi semua realita itu dari aku sejak pertama kali kita ketemu. Tapi ada satu hal, ada satu kata-kata yang benar-benar aku inget ya. Dia tuh bilang begini ke aku. Dia bilang kayak, Velin, sebenarnya aku tuh juga lagi proses pembuatan surat cerai. Karena aku tuh nemu istri aku juga berselingkuh dengan cowok lain di diskotik ketika aku lagi bisnis trip. Dan pas aku ketemu kamu, aku tuh langsung sayang. Kamu tuh orangnya lebih dewasa dari istri aku. Kamu tuh orangnya jujur dan baik. Dan serius, kamu tuh jauh banget 180 derajat dari istri aku yang kekanak-kanakan dan masih berjiwa ABG. Makanya aku melihat hubungan kita ini, aku rasa kita bisa lanjut ke tahap yang lebih serius. Tapi aku mohon sama kamu, mohon banget buat kamu mau menunggu sampai surat cerai selesai dibuat. Tapi kamu harus tahu kalau aku ini gak main-main. Aku benar-benar serius sama hubungan ini. Dengar omongan kayak gitu, siapa cewek yang gak bimbang? Aku tuh di situ bimbang, kenapa? Karena aku udah menaruh sayang nih ke Pak Mario. Aku udah cinta sama dia, meskipun aneh ya, kayak kan kamu baru 3 hari ketemu gitu. Tapi kalian ngerti gak sih kalau kalian udah ketemu cowok dan kalian merasa nyaman, kalian merasa kayak dia adalah cowok yang tepat, nggak butuh waktu lama gitu loh untuk mengenal orang itu. Dan di sana aku merasakan hal yang demikian. Aku merasakan bimbang, aku benar-benar dilema, aku harus kayak gimana. Karena memang rasa sayang yang aku punya ini udah kayak terlanjur sayang gitu loh. Dan di satu sisi Pak Mario kan berjanji ingin menceraikan istrinya. Dan di sana juga dia menunjukkan nih foto perselingkuhan antara istrinya dan juga cowok lain. Dan di sana aku tuh ngelihat dengan jelas foto di HP-nya Pak Mario itu adalah foto istrinya dan juga laki-laki itu lagi ciuman di diskotik, dan mereka ngambil fotonya dari jauh gitu loh. Jadi memang itu bener-bener foto perempuan yang aku lihat di living room. Jadi aku ngerasa kayak Pak Mario ini nggak berbohong. Jadi dari sana aku memantapkan pikiran untuk kayak ya udahlah, gimana kalau kita jalani aja hubungan ini dulu. Toh ya nothing tulus sebenarnya. Jadi dia itu berusaha untuk meyakinkan aku nih, agar aku tuh yakin bahwa dengan memilih Pak Mario itu bukan keputusan yang salah, karena memang istrinya juga bajingan gitu loh. Dan aku udah berjanji ke diri aku sendiri, aku bakal menunggu, tapi aku gak akan menunggu selamanya. Pokoknya sampai Pak Mario ini menceraikan istrinya. Selama 2 bulan kurang lebih aku tinggal di apartemen itu. Setiap hari Pak Mario ini datang, mampir ke apartemen, kayak bawa makanan, bawa baju. Karena ingat kan ya, aku kan ngomong ke kalian tadi kalau aku nggak bawa banyak baju, nggak bawa banyak skincare. Aku itu sebenarnya packing ala kadarnya. Aku cuma packing 3-4 baju doang. Di sana dia beliin aku baju, dia beliin aku piyama, dia beliin aku makanan. Setiap malam dia mampir ke apartemen. Dia juga sempat ngajak aku buat belanja peralatan dapur kayak panci, kayak pisau, kayak telenan gitu. Karena memang itu keinginan aku. Aku sempat mention kalau daripada kita beli-beli terus, mending aku aja masak di apartemen karena aku nih bisa masak loh gitu. Makanya dia juga sempat beliin peralatan dapur. Dan di posisi itu aku bener-bener kayak
terbutakan oleh cinta. Kayak aku bener-bener buta aja gitu. Gimana sih? Kayak nggak ngerti mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Aku nggak ngerti gitu. Nggak berhenti sampai di situ. Aku tuh sering banget mengasuh Yura di apartemen. Jadi Yura itu sering banget datang ke apartemen buat kayak main-main di apartemen. BTW kalau kalian lupa, Yura ini adalah anaknya Pak Mario, anak perempuan satu-satunya Pak Mario. Sempat beberapa kali aku tuh mengasuh Yura. Jadi Yura ini sering banget datang ke apartemen. Kalau Pak Mario bilang waktu itu, ya karena biar kamu bisa lebih bonding sama Yura. Karena one day kamu kan jadi ibu sambungnya Yura, kamu harus bisa bonding lah sama si Yura ini. BTW Yura ini umurnya sekitar 3 tahun lebih ya. Jadi memang dia bisa ngomong. Gimana sih, kayak anak kecil itu kan punya dunianya sendiri. Kayak apalagi di umur 3 tahun dia masih explore, masih banyak belajar. Jadi dia tidak terlalu peduli lah dengan keadaan sekitar dia. Dia nggak terlalu ngerti gitu apa yang terjadi antara papa, mama, dan juga aku gitu. Dia nggak ngerti. Jadi di situ aku memang mengasuh dia pure kayak jadi babysitter, makan sama dia, masakin dia masakan. Bahkan aku ini sering banget jalan bertiga sama Yura. Jadi aku tuh sering jalan sama Pak Mario sama Yura. Udah kayak keluarga kecil aja, pergi ke Cimoriland, beli baju, makan es krim, udah kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak Yura ini udah nganggep aku kayak mamanya gitu at least. Dan aku juga kayak sayang sama Yura sebenarnya, karena ngelihat Yura yang innocent, yang nggak tahu, dan dia anaknya itu juga well behave, sopan, anaknya nggak macem-macem, itu bikin aku kayak sayang. Gimana sih, bikin aku kayak sayang aja gitu sama anak itu. Bahkan si Yura ini manggil aku Mimi. Jadi dia itu belum lancar bicara ya, dia hanya tahu papa, mama, terus beberapa kata-kata, valuable kata-kata aja. Dan di sana Yura itu manggil aku Mimi. Jadi kayak apa ya, udah kayak sedekat itu loh aku sama si Yura ini. Pokoknya di posisi itu aku bener-bener udah terbutakan oleh cinta. Aku nggak bisa menarik garis antara realita dan juga kebohongan. Aku nggak bisa menarik garis di antara itu. Jadi tolong ya buat kalian yang mungkin kayak mau ngehujat aku kayak, tega banget kamu udah 2 bulan melakukan perselingkuhan ini sampai kamu membawa-bawa anaknya. tenang dulu, calm down, kita dengar ceritanya sampai akhir, oke? Sebenarnya yang bikin aku lumayan sadar adalah kayak setiap jam 10 malam, Pak Mario itu tuh selalu pulang ke rumah dia. Jadi dia itu nggak pernah yang namanya menginap di apartemen. Dia itu cuma kayak datang, pulang kerja, mandi, pulang jam 10 atau jam 11 dia pulang. Jadi bener-bener seperti apa ya? Jadi sebenarnya kayak dia tuh jadiin aku tuh kayak tempat singgah aja, bukan ngejadiin aku kayak rumah. Nah, ada satu cerita yang lumayan penting dan lumayan bikin batin aku itu goyang adalah ketika itu sebelum dia pulang, seperti biasa ya, dia pulang jam 10 malaman lah. Dia lupa nih sama kunci mobilnya. Jadi kunci mobilnya dia itu masih di atas meja dapur gitulah. Jadi pas dia udah keluar dari kamar, aku tuh ngejar dong. Maksudnya aku mau bawain kunci mobil ini, aku kejarlah dia gitu di lorong. Lorong apartemen itu bener-bener sepi ya, bayangin aja deh kayak hanya apartemen, ada lorong terus ada pintu-pintunya gitu. Lorongnya bener-bener sepi. Aku dari belakang tuh bawa kunci mobil mau menghampiri Pak Mario. Tapi di sana aku dengar Pak Mario itu ngobrol sama istrinya lewat telepon. Di sana Pak Mario itu kayak masih memanggil istrinya dengan kata-kata manis, kayak manggil sayang, baby, kayak manggil kayak gitu-gitu. Dan juga dia berbohong ke istrinya kalau misalnya dia ini habis pulang meeting malam-malam dan segala macamnya. Di sana aku yang ngedengar semua itu aku langsung patah hati ya. Karena selama ini aku tuh ditipu dengan dibilang bahwa hubungan Pak Mario sama istrinya sudah nggak baik-baik aja. Bahkan mereka sudah pisah ranjang, istrinya sering keluar kota, istrinya juga nggak pernah pamit sama Pak Mario. Tapi mendengar percakapan itu di telepon yang nggak sengaja aku dengar antara Pak Mario dan istrinya yang manggil-manggil sayang, dan juga kayak masih Pak Mario ini masih berbohong ke istrinya kayak dia habis pulang dari meeting, terus kayak istrinya masih pengen dibeliin martabak dan segala macam. Kayak aku tuh ngerasa benar-benar berdosa, kayak aku benar-benar kayak, jadi selama ini aku yang bodoh gitu, aku yang mau dibodohi oleh realita ini gitu. Di sana itu aku benar-benar patah hati banget. Patah hati bukan karena aku cemburu sama istrinya, karena aku tahu posisi aku tuh masih kayak pacar simpenannya Pak Mario aja. Tapi kayak di satu sisi aku tuh patah hati gitu, karena ternyata selama ini aku hidup dalam kebohongan. Dan di sana aku mulai sadar bahwa hubungan ini nggak akan kemana-mana. Aku bakal tetap jadi sebatas selingkuhannya Pak Mario doang. Dan di sana aku juga berpikir bahwa mungkin aja
Semua cerita Pak Mario tentang istrinya yang selingkuh, minum di bar, atau istrinya yang memang mau ditalak sama dia, itu semuanya kebohongan. Tapi di saat itu aku beruntungnya aku tuh lumayan cerdas ya, aku tuh cukup pintar. Aku nggak mau langsung melabrak Pak Mario, aku nggak mau langsung nelpon dia terus marah-marah, nangis-nangis, lempar meja, nggak mau. Aku tuh mau menginvestigasi dulu sejauh mana sih hubungan sama Pak Mario dan juga istrinya. Maksudnya apakah benar gitu Pak Mario sama istrinya benar-benar bertengkar? Itu yang mau aku selidiki. Jadi di hari-hari berikutnya seperti biasa kan, dia pulang kerja dia mampir dulu ke apartemen ya kan. Nah di sana dia mandilah di apartemen itu. Nah di sana aku memberanikan diri untuk membuka HP dia yang tergeletak di meja. Dan di sana itu aku ngeliat ada satu chattingan gitu. Dia dengan satu perempuan, istrinya lah, yang masih nama kontaknya itu My Love. Jadi istrinya itu nama kontaknya masih My Love gitu. Dan isinya itu kayak pasangan yang nggak punya masalah. Isinya itu kayak percakapan rumah tangga antara suami dan istri yang adem ayem, kayak manggil sayang, manggil baby, udah makan belum, ini ngomongin update tentang Yura dan kawan-kawan. Di situ bener-bener aku tuh bener-bener terpukul banget ngeliat chat itu. Kayak wah gila sih, selama ini kayak aku dibohongin dong jatuhnya. Di sana aku nggak langsung sedih ya kan. Di sana aku memang patah hati, tapi aku nggak mau mental breakdown. Di sana aku nge-screenshot ya, ngefoto-fotoin semua chattingan dia sama istrinya. Nggak semua, cuma beberapa aja yang manis-manis gitulah. Dan itu akan aku kumpulkan sebagai barang bukti. Jadi aku pengen ngelabrak Pak Mario ini dengan barang bukti. Dan semua cerita dia tentang istrinya dia itu kebohongan gitu loh. Karena kalau menurut cerita Pak Mario yang dia bilang bahwa istrinya ini sama dia sudah nggak akur lah, mereka udah pisah ranjang lah, chattingannya nggak mungkin kayak gitu. Dan di sana sehabis Pak Mario mandi nggak pakai babi bu, di hari yang sama aku langsung ngelabrak Pak Mario ini dengan semua bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan. Mulai dari chattingannya, mulai dari videonya, mulai dari foto-foto mereka yang masih mesra, itu semua aku taruh ke depan dia. Dan di sana dia itu minta maaf dan dia bilang ke aku kayak dia dan istrinya itu berusaha memperbaiki semuanya, tapi memang Pak Mario ini udah nggak sayang lagi. Tapi istrinya inilah yang masih berharap agar Pak Mario ini kembali. Tapi sebenarnya Pak Mario ini kayak nggak pengen gitu balik sama istrinya, karena Pak Mario ini tidak bisa memaafkan istrinya yang sudah bolak-balik berselingkuh di balik Pak Mario. Aku tuh orang yang nggak tegaan, benar-benar nggak tegaan. Dan yang bikin aku lumayan pertimbangkan lagi adalah kayak Pak Mario ini sampai sujud di kaki aku buat minta maaf untuk mempertahankan hubungan ini. Dan dia bahkan kayak berjanji akan menalak istrinya lagi. Dia janji bakal nunjukin surat cerainya dalam 1 minggu. Kayak dia ngasih aku another harapan gitu. Di posisi itu bener-bener aku tuh bingung total. Sebenarnya aku tuh mau melabrak Pak Mario bukan karena aku itu meminta Pak Mario sama istrinya segera bercerai dan aku dinikahkan, bukan. Tapi di saat itu aku ingin minta putus gitu loh sama Pak Mario. Aku tuh pengen putus. Tapi mungkin Pak Mario tuh melihatnya itu kayak aku tuh selingkuhan yang gak terimaan lah, ya selingkuhan yang pengen minta status istri lah, pengen Pak Mario cerai lah. Padahal bukan itu maksud aku. Aku sama sekali gak ada tujuan di otak aku kayak ingin Pak Mario sama istrinya cerai. Nothing at all. Pokoknya di posisi itu tadi ya, di dalam apartemen yang pas Pak Mario nangis, itu aku benar-benar lumayan give up. Aku udah menyerah, aku udah jijik sama diri aku sendiri. Aku udah ngerasa bahwa place aku itu hanya sebagai selingkuhan. Dan aku tuh di sana juga udah pengen minggat aja dari rumah itu. Bakal di HP aku itu aku yang buka itu Traveloka, karena aku pengen pesen tiket pesawat detik itu juga. Dan kalau misalnya kalian kenal aku, kalian kenal lah kalau misal aku ini orangnya nggak tegaan. Aku orangnya itu nggak bisa ngelihat orang lain sedih ataupun nangis. Jadi di sana aku memutuskan untuk tetap menginap di apartemen itu 1 hari lagi. Dan di hari itu untuk pertama kalinya Pak Mario ini memutuskan untuk menginap di apartemen itu dengan tujuan agar aku tidak pergi atau nggak kabur dari apartemen itu tengah malam. Setelah masalah itu settle, akhirnya karena Pak Mario ini ngomong kayak ngasih aku janji kalau dia bakal nunjukin bukti perceraiannya dalam 1 minggu dan segala macemnya, akhirnya aku memutuskan untuk ngasih one last shot. Di situ aku mulai memikirkan untuk ya udahlah nggak apa-apa, aku stay lagi di sini untuk another week. Di saat tenggat 1 minggu itu, di saat aku memang ingin putus dari dia, suatu hari gitu, di 1 minggu itu tiba-tiba ada orang nih menggedor-gedor pintu kamar apartemen.
Di sana gedorannya itu kenceng banget, kayak dok 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 dok, kayak orang yang nggak sabaran gitu loh. Dan di sana aku kan buru-buru ya membukakan pintu kamar apartemen itu. Pas aku buka, di depan mata aku melihat secara langsung istrinya Pak Mario itu berdiri di depan aku sambil menggendong Yura. Di sana aku ngeliat face to face istrinya Pak Mario, dan di sana aku tuh kakunya minta ampun. Di sana aku udah mikirin alibi gitu. Aduh, aku mau alibi apa ini? Kalau misalnya aku tiba-tiba dilabrak, diusir, dikeluarin dari apartemen itu, terus dipermalukan, ngomong apa coba? Di sini. Nah, tapi ternyata dia itu datang ke apartemen itu bukan buat mau ngelabrak aku. Dia ngasih aku surat kayak amplop gitu yang berisikan tagihan listrik dan air apartemen. Dan di sana dia bilang ke aku kalau misalnya harusnya aku tuh mengambil surat tagihan ini di loker kamar lantai 1. Jadi setiap kamar ini ada lokernya sendiri-sendiri gitu, dan harusnya aku ngambil nih surat ini di loker itu. Bukannya aku nunggu gitu, karena kalau aku nunggu surat itu nggak akan dikasihin ke aku anyway. Pokoknya dia ceritanya kayak dia nggak mau aku itu tenggat waktu bayarnya itu lebih gitu dari tanggal yang ditentukan, agar aku itu nggak kena penalti atau denda. Dan di sana sebenarnya aku iya aja, karena aku tahu yang bayar IPL, listrik, air itu kan sebenarnya bukan aku ya. Bahkan aku baru tahu sistem loker itu ada gitu, yang bayar kan Pak Mario. Tapi aku iya aja, karena aku nggak mau masalahnya merembet gitu lah. Jadi aku pengen kelihatan innocent. Aku pengen kelihatan bahwa aku tuh tidak mengenal Pak Mario sama sekali. Nah, tiba-tiba di belakang istrinya, aku tuh ngelihat Pak Mario itu datang dan merangkul dan mencium istrinya dari belakang gitu. Jadi kayak mereka itu memplotret diri mereka tuh keluarga yang benar-benar bahagia gitu. Di depan aku, di depan mata aku, di depan pintu apartemen itu. Bayangin deh. Di sana Pak Mario ini berpura-pura lah ya kan. Dia berpura-pura memperkenalkan aku ke istrinya, dan dia bilang ke istrinya kalau aku itu penyewa apartemen yang baru, dan aku memang mau nyewa di situlah. Dan sebenarnya part itu nggak krusial ya. Part yang paling bikin aku hampir copot jantung aku adalah ketika Yura yang lagi digendong sama istrinya Pak Mario itu tiba-tiba minta gendongnya ke aku, dengan dia bilang, Mimi, gendong. Ingat kan, aku dipanggil sama Yura itu Mimi, dan dia tiba-tiba minta gendong ke aku dengan tangan yang kayak gini. Gimana nggak kaget coba aku? Di situ Yura mempotret dirinya seolah-olah dia tuh sudah akrab banget sama aku, karena memang udah akrab banget ya sama aku. Dan di situ istrinya yang barusan lihat pertama kali tuh heran, kaget, dan matanya tuh sampai melebar gitu. Di sana istrinya itu kaget, dan dia bilang kayak, wah tumben-tumbenan nih si Yura mau kayak gini. Karena Yura itu anaknya pemalu dan pendiam, dia nggak terlalu deket sama stranger gitu. Yura, kamu kenal sama Cici ini? Ah, Yura suka gitu yang mungkin mukanya Cici ini mirip sama adik perempuan kamu. Kan dia juga manggil adik perempuan kamu sebutannya mirip-mirip. Ya udah, mungkin dia cuma salah kira. Yuk kita pulang, jangan lama-lama di sini. Sepulangnya Pak Mario dan istrinya dan juga Yura dari apartemen itu, hal itu memang membulatkan tekad aku untuk pergi dari apartemen itu, untuk kabur dari apartemen itu hari itu juga. Karena aku udah takut ini bakal undercovernya bakal kelihatan. Aku juga tahu kalau misalnya bangkai disembunyiin lama-lama juga bakal kecium baunya, dan aku tahu ini adalah peringatan pertama dari Tuhan buat aku. Aku dipertemukan langsung dengan istrinya, dan aku supposed to be menyerah, dan aku supposed to be mundur dari hubungan yang harusnya tidak pernah terjadi. Jadi di hari itu, di siang itu juga aku langsung memesan tiket pesawat untuk pulang di penerbangan hari yang sama di jam 9 malam. Jadi aku waktu itu bergegas, kemas-kemas, udah langsung kayak ninggalin barang-barang pemberian dia di apartemen itu dan langsung mau pulang ke Surabaya. Semua baju-baju pemberian Pak Mario itu semua aku tinggal. Mulai dari baju-baju merek, Apple Watch yang dia kasih, tas, sepatu, semua pemberian dia nggak ada yang aku bawa sama sekali. Bahkan aku sempet naruh duit 1 juta ke dalam amplop IPL yang tadi ditagihin sama istrinya itu buat bayarin uang IPL dan juga listrik dan air di sana. Sebelum pulang aku sempet nulisin surat terima kasih buat Pak Mario karena mau nampung aku di Jakarta, ngasih aku tempat tinggal gratis di Jakarta, ngasih aku semua barang-barang yang udah aku kembaliin. Pokoknya intinya isi surat itu aku benar-benar menyesal, dan aku pengen Pak
Pak Mario berubah, dan aku pengen Pak Mario nggak punya kayak selingkuhan lain kayak aku gitu. Jadi semua aku curahkan dalam sebuah surat yang aku taruh di sebelah televisi. Kunci dan juga kartu akses apartemen aku masukin ke dalam loker kamar yang sempat disebutin sama istrinya Pak Mario. Dan di sana aku nggak pakai babi bu, aku langsung pesen Grab dan langsung pulang ke Surabaya. Ketika aku OTW pulang, aku itu ngechat terakhir ke Pak Mario untuk mengutarakan perasaan aku. Dan aku juga mengutarakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk Yura dan juga istrinya, karena aku merasa benar-benar salah ketika aku pulang itu. Setelah aku hit send dan message-nya itu udah centang biru, udah dibaca, aku langsung ngeblok semua kontaknya Pak Mario. Mulai dari WhatsApp, Instagram, semuanya aku blok. Bahkan nomornya dia aku blok. Jadi aku nggak punya hubungan apa-apa lagi sama dia. Project UI UX Bank Digital perusahaan Pak Mario yang seharusnya aku handle sampai bulan Februari, nggak aku lanjutkan. Project itu aku pindah tangankan ke orang lain. Emang sebenarnya nggak boleh ya sama perusahaan aku, tiba-tiba aku mau memindah tangankan project seenaknya aja. Siapa aku gitu, kan aku bukan ketua projectnya anyway. Dengan aku memindahkan project itu, aku nggak dapat full nih uang yang seharusnya aku dapetin, uang projectan yang seharusnya aku dapetin tuh aku nggak dapetnya full. Tapi nggak apa-apa, itu worth it buat aku. Yang penting aku healing dan aku udah memutuskan kontak sama Pak Mario ini, itu lebih dari uang buat aku. Di Surabaya, beliau ini sebenarnya tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap meneror aku. Jadi Pak Mario ini tetap meneror aku, ngirimin aku chat, ngirimin aku pesan, nelpon aku dari nomor yang lain. Bahkan Pak Mario ini memaksa atasan aku untuk kembali menghandle proyekannya dia. Jadi maksudnya di sini Pak Mario itu ngomong ke atasan aku bahwa dia nggak cocok sama UI UX designer yang baru dan dia pengen balik lagi pakai aku. Dia pengen balik lagi kerja sama aku di situ. Tapi di situ aku udah ngomong sama atasan aku nggak akan ada lagi proyek kerjasama dengan Pak Mario apapun itu, oke? Kan aku pulang dari Jakarta sekitar bulan Januari dan aku ulang tahun di bulan Juni akhir. Di saat aku ulang tahun, sempet-sempetnya Pak Mario tuh ngirimin aku kue ke alamat rumah aku yang di Surabaya. Padahal not gonna lie, aku nggak pernah ngomong ke Pak Mario di mana alamat rumah aku. Tapi dia se-stalker itu, dia ngerti di mana alamat rumah aku di Surabaya. Nggak ada kontak, 5 bulan udah putus, udah 5 bulan aku udah blokiran sama dia masih bisa-bisanya ngirimin aku kue ulang tahun. Fast forward sekitar di bulan Maret tahun 2022 kemarin, jadi kayak tahun kemarin lah gitu, istrinya Pak Mario ini tiba-tiba nelpon nomor WA aku. Dia sempat menanyai apa sih hubungan aku sama Pak Mario, dia sempat ngomongin semua kayak gitu. Padahal ini kan udah lama ya kejadiannya ya, udah setahun lebih gitu. Kenapa kok tiba-tiba istrinya datang dan minta penjelasan untuk hubungan yang sudah nggak ada? Itu loh yang bikin aku sebenarnya bete gitu. Udahlah, lupain aja gitu. Toh ya Pak Mario-nya udah nggak ada hubungan sama aku. Kalaupun dia ada hubungan sama perempuan lain, itu bukan aku gitu loh. Seperti yang aku ceritakan ke kamu sekarang, aku ceritain semua ceritanya detail dari pertama kali kita ketemu, gimana caranya Pak Mario bisa dapat kontak aku, gimana caranya dia bisa masukin aku ke dalam apartemen, dan di sana aku memang meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk istrinya Pak Mario. So di telepon itu istrinya benar-benar marah, nangis, histeris, teriak-teriak di telepon, nyalain aku. Itu ngebikin aku jauh lebih bersalah dari sebelumnya, bikin aku tuh sampai pengen ngeluarin air mata, tahu kayak aduh gila. Kenapa sih aku harus diajak flashback lagi buat masalah ini? Saking menyesalnya, aku benar-benar gak akan mau menjalin hubungan lagi dengan pacar ataupun suami orang. Itu udah benar-benar aku doktrin sampai saat ini. Apapun alasannya, kalau memang mereka belum putus atau belum cerai, aku gak mau berhubungan lagi. So itu tadi cerita diri aku sendiri, good people. Thank you banget yang udah mau dengerin cerita aku. Paling gak sekarang tuh rasanya jantung aku lega, hati aku lega, karena aku udah gak ngurusin kayak gitu-gituan lagi. At least aku udah menceritakan ke kalian bahwa sebenarnya seperti apa sih cerita yang benar-benar terjadi. Please tolong buat kalian yang udah mendengar cerita aku, tolong untuk tidak memotret aku kayak pelakor atau selingkuhan orang, perebut cowok orang dan segala macam. Aku gak punya keinginan seperti itu, karena itu adalah kejadian masa lalu yang sudah lewat, dan ini udah 2 tahun setelah kejadian itu lewat. Dan hal terakhir yang aku inginkan adalah aku dicap pelakor oleh kejadian yang udah 2 tahun kemarin terjadi, dan itu pun terjadi secara accidentally.
So, sebelum kalian pergi dari channel ini, tolong kalian kasih like dan juga subscribe-nya, dua-duanya gratis agar kalian bisa melihat dan mendengarkan video-video aku selanjutnya. Bakal aku upload rutin 2 kali seminggu. Dan buat kalian yang ingin mengirimkan cerita-cerita seru lainnya, tolong kirimin ke email di bawah ini. Kirimin cerita lengkapnya biar aku bisa membawakan cerita-cerita seru yang kalian punya. So, aku Velin, thank you for watching. Bye-bye!